Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu dosen dan teman-teman. Perkenalkan, saya Anissa Triastadewi Dan saya Arifah Herunisa dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wahid Hasyim Semarang. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Analisis Sistem Informasi Manajemen pada Apotek Suraya Pharma, studi kasus, pengelolaan data transaksi, stok obat, gap analisis, dan rekomendasi digitalisasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem informasi yang digunakan oleh Apotek Suraya Pharma, mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi, melakukan analisis, serta memberikan rekomendasi digitalisasi yang sesuai dengan kondisi apotek. Apotek Suraya Pharma berdiri pada tahun 2025 dan bergerak di bidang pelayanan kefarmasian. Apotek ini memiliki 4 tenaga kerja yang terdiri dari seorang apoteker, penanggung jawab sekaligus pemilik, seorang apoteker pendamping, dan 2 orang karyawan. Rata-rata omset penjualan sekitar Rp500.000 per hari dengan layanan penjualan obat bebas maupun resep dokter. Sistem pencatatan masih manual dan internet hanya digunakan untuk promosi serta pemesanan obat kepada distributor. Kegiatan utama apotek meliputi pelayanan kefarmasian, pengelolaan stok obat, serta pengelolaan keuangan. Pelayanan dimulai dari konsultasi pelanggan, pemberian obat, serta edukasi penggunaan obat hingga pembayaran. Pengelolaan stok obat menggunakan kartu stok yang diperiksa 2 kali dalam seminggu, sedangkan laporan keuangan masih dibuat secara manual setiap akhir hari dan direkap setiap bulan. Sistem informasi berfungsi mendukung catatan transaksi, pengelolaan stok obat, dan penyimpanan arsip resep. Namun, karena seluruh proses masih dilakukan secara manual, efektivitas sistem menjadi terbatas dan masih rentan terhadap kesalahan catatan. Proses bisnis dimulai dari pelanggan datang, lalu konsultasi dengan apoteker, pemberian obat, pembayaran, pencatatan transaksi, hingga penyimpanan data secara manual. Pengelolaan stok dilakukan melalui kartu stok, sedangkan laporan penjualan dan laporan keuangan itu disusun secara manual setiap hari dan setiap bulan. Berdasarkan observasi dan wawancara, ditemukan 4 permasalahan utama pada Apotek Suraya Pharma ini. Yang pertama itu ada pencatatan manual masih sering menimbulkan human error. Yang kedua itu ada penyusunan laporan keuangan membutuhkan waktu lama karena seluruh data harus direkap secara manual. Permasalahan yang ketiga ada belum terdapat sistem yang mampu memberikan notifikasi stok menipis maupun obat yang mendekati kadaluarsa. Dan permasalahan yang terakhir itu ada belum tersedianya sistem informasi harga sehingga perubahan harga masih dilakukan secara manual. Infrastruktur teknologi yang dimiliki masih sangat sederhana. Apotek belum memiliki komputer, sistem kasir, barcode scanner, maupun software manajemen apotek. Teknologi yang dimanfaatkan hanya koneksi internet dan aplikasi WhatsApp. Pengelolaan data masih menggunakan dokumen fisik sehingga data transaksi, stok, dan resep belum saling terintegrasi. Akibatnya, pencarian data dan penyusunan laporan menjadi kurang efisien. Jika dibandingkan dengan teori sistem informasi manajemen, Apotek Suraya Pharma baru memiliki jaringan internet, perangkat keras, perangkat lunak, dan sistem basis data belum tersedia sehingga tingkat kematangan teknologi masih rendah. Pemanfaatan teknologi digital hanya berupa WhatsApp untuk promosi dan pemesanan obat kepada distributor. Apotek belum memiliki layanan penjualan online ataupun sistem e-commerce yang terintegrasi. Pengambilan keputusan di Apotek Suraya Pharma masih berdasarkan pengalaman dan intuisi pemilik. Data penjualan belum dimanfaatkan untuk menganalisis tren penjualan maupun menentukan jumlah stok yang optimal. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan belum berbasis data atau data-driven decision making. Analisis keamanan menggunakan konsep CIA Triad yang meliputi confidentiality, integrity, dan availability. Hasil analisis menunjukkan bahwa data pelanggan belum memiliki kontrol akses, pencatatan masih rentan terhadap human error, serta belum tersedia sistem backup data. Dengan demikian, tingkat keamanan sistem informasi masih tergolong rendah. Gap analisis dilakukan dengan membandingkan kondisi nyata dengan kondisi ideal menurut teori sistem informasi manajemen. Hasilnya menunjukkan bahwa hampir seluruh aspek
masih memiliki kesenjangan mulai dari pencatatan transaksi, pengelolaan stok, pelaporan keuangan, basis data, dan keamanan informasi, hingga pengambilan keputusan. Penyebab utama kesenjangan adalah keterbatasan modal, minimnya literasi teknologi, dan belum adanya investasi pada sistem informasi. Rekomendasi perbaikan untuk Apotek Suraya Pharma ini dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama itu ada tahap jangka pendek, adalah memindahkan catatan ke Microsoft Excel atau Google Sheet. Yang tahap kedua itu ada jangka menengah dengan menggunakan aplikasi Point of Sale atau POS yang memiliki fitur transaksi otomatis, manajemen stok, laporan penjualan, dan notifikasi stok. Lalu ada tahap yang ketiga itu ada tahap jangka panjang dengan membangun basis data terintegrasi, menerapkan backup data, meningkatkan keamanan informasi, memberikan pelatihan kepada karyawan, serta mengembangkan layanan digital sesuai dengan regulasi. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Apotek Suraya Pharma ini masih menggunakan sistem informasi manual sehingga menghadapi berbagai kendala seperti kesalahan pencatatan, kesulitan penyusunan laporan, pengelolaan stok yang belum optimal, dan rendahnya pemanfaatan teknologi informasi. Melalui digitalisasi yang dilakukan secara bertahap, diharapkan efisiensi operasional, akurasi data, keamanan informasi, serta kualitas pengambilan keputusan dapat meningkat sehingga mendukung perkembangan Apotek Suraya Pharma ini di masa mendatang. Demikian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan kata kami mohon maaf, dan terima kasih bagi yang sudah menonton dan menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.